Halo, kami dari kelompok 24 dengan saya Grace Intan Cynthia Sigiro, NIM 1903010098 dari kelas Agroteknologi 2 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya W. Amram Luis Burian, NIM 18030183 dari Agroteknologi 2. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa pada tanaman hortikultura. Adapun rumusan masalah yang akan kami jabarkan telah kami rangkum dalam beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, bagaimana secara perkembangan mekanisasi pertanian. Poin kedua ialah bagaimana perkembangan dan kinerja pemanfaatan mekanisasi pertanian di Indonesia. Poin yang ketiga ialah bagaimana pengolahan tanah dan pengolahan lahan mekanisasi pertanian. Poin yang keempat, apa peran mekanisasi pertanian dalam pembangunan pertanian? Dan poin yang terakhir ialah bagaimana analisis dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa. Sebelum kami menjabarkan rumusan masalah pada kajian pustaka, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mekanisasi pertanian, yang dimana mekanisasi pertanian merupakan salah satu komponen penting dalam modernisasi pertanian yang memanfaatkan alat dan mesin pertanian yang dapat kita singkat dengan Alsintan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan daya saing produk pangan dan pertanian di Indonesia. Mekanisasi pertanian juga dapat kita artikan sebagai pengenalan serta penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Secara umum, mekanisasi pertanian dapat juga kita artikan sebagai sebuah penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian. Salah satu permasalahan pengembangan pertanian di Indonesia adalah penerapan mekanisasi yang masih sangat lemah, di mana penerapan teknologi secara umum masih dikategorikan rendah. Ini dapat kita lihat dengan masih kurangnya penggunaan alat dan mesin dalam praktik pertanian di Indonesia. Praktik pertanian masih banyak mengandalkan sistem tradisional dan manual atau semi-manual, sehingga untuk mengejar kebutuhan produksi yang sifatnya massal dan tinggi dengan kualitas yang terkontrol sudah tidak memadai lagi. Selain itu, kondisi infrastruktur misalnya irigasi dan jalan pertanian yang sangat terbatas dan biaya input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan lainnya makin tinggi sehingga sistem pertanian semakin tidak kompetitif. Kemudian, memasuki era teknologi yang tinggi, penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-mesin modern membantu percepatan proses pengolahan produksi pada bidang pertanian, yang dimana pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau Alsintan ini bersifat labor saving teknologi, telah menggeser penggunaan tenaga kerja manusia dan juga ternak. Dalam pengembangan mekanisasi pertanian yang diarahkan pada sistem Alsintan pertanian, seringkali menuai beberapa kendala, baik secara teknis, sosial, juga ekonomis. Yang dimana secara teknis, kondisi lahan sangat berpengaruh terhadap penerapan sistem Alsintan yang sesuai. Rendahnya tenaga terampil
sehingga penggunaan Alsintan masih terbatas karena tingkat kesulitan dalam akses, harga yang relatif mahal yang berakibat pada skala usaha tertentu tidak layak. Juga kurangnya pengembangan kelembagaan dan sarana penunjang lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kajian pustaka yang pertama mengenai sejarah perkembangan mekanisasi pertanian pada tanaman hortikultura. Sekitar tahun 1948, tanaman hortikultura di Guru Singa dikuasai oleh para migran Tionghoa yang menyewa lahan petani lokal untuk masa 1-3 tahun. Keuntungan ekspor barang juga hanya dirasakan oleh para migran, karena penduduk lokal hanya berperan sebagai buruh tani miskin pada lahan sendiri yang telah disewa oleh migran Tionghoa. Masa ini dijadikan sebagai masa belajar untuk menanam tanaman muda atau tanaman hortikultura, juga tanaman berusia sebentar. Sementara para migran Tionghoa berperan sebagai pemberi instruksi dan sebagai pengawas kerja. Seiring dengan berjalannya waktu, pada pertengahan 1998 terjadi krisis moneter yang berakibat naiknya harga 9 bahan pokok atau sembako. Akibat dari keadaan ini, maka pendapatan masyarakat terbatas, hanya digunakan pada pemenuhan sembako saja. Produk hortikultura pun kurang mendapat sambutan dari para masyarakat. Kalaupun ada masyarakat yang memerlukan hortikultura, lebih sering berupa sayuran. Sementara, buah dan tanaman hias kebanyakan dikonsumsi oleh para golongan masyarakat menengah ke atas, ataupun mereka yang hanya sekedar hobi, sehingga jumlahnya masih sangat terbatas. Hal inilah yang menyebabkan hortikultura belum begitu berkembang, khususnya di Indonesia. Selanjutnya kami akan membahas perkembangan dan kinerja pemanfaatan mekanisasi pertanian di Indonesia. Awal perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia ditandai dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian peninggalan Belanda di Sekon. Alat dan mesin pertanian peninggalan Belanda ini kemudian dipindahkan ke Jawa dan digunakan sebagai pengenalan mekanisasi pertanian ke para petani. Pada tahun 1950-an, mulai didirikan pul-pul traktor di berbagai wilayah di Indonesia. Pada awal-awal perkembangan mekanisasi pertanian ini, Indonesia mengadopsi langsung teknologi dari negara maju. Padahal, kondisi lahan pertanian kita dan sistem usaha taninya jauh sangat berbeda. Akibatnya, berbagai masalah timbul seperti batas alam menjadi hilang dan lapisan bawah yang kedap air rusak. Pada dekade 1950 sampai 1960, mekanisasi di Indonesia ditandai oleh penggunaan Alsintan ukuran besar, namun ternyata kurang sesuai dan gagal. Kemudian pada dekade 1960 sampai 80 terjadi penyesuaian dalam pemilihan teknologi dengan kondisi Indonesia. Tahun 1996, impor alat dan mesin pertanian semakin banyak masuk sehingga cukup membantu pengembangan alat dan mesin pertanian dalam negeri. Pihak swasta semakin berperan dalam pengembangan dan penyediaan Alsintan. Dekade 1960 sampai 1970 merupakan tahap awal masuknya Alsintan ukuran kecil disertai studi aspek agroteknis dan ekonominya untuk melihat kelayakan penggunaannya. Kemudian pada dekade 1970 sampai 80, perkembangan mekanisasi pertanian dimulai dengan program bimbingan massal atau BIMAS dan intensifikasi khusus atau INSUS. Walaupun pada akhirnya ditandai dengan perdebatan tentang bagaimana sesungguhnya dampak sosial ekonomi dari traktorisasi. Pada dekade 1990, mutu intensifikasi terus ditingkatkan melalui operasi khusus atau OPSUS dan supra-insus. Pada dekade 2000-an, industri Alsintan dalam negeri semakin berkembang. Namun pada dekade 2000 sampai 2010, pengembangan Alsintan di Indonesia terhambat akibat dampak krisis moneter.
peran mekanisasi pertanian dalam pembangunan pertanian. Fokus pembangunan ekonomi ialah dengan membangun pertanian dengan alasan pertanian merupakan sektor yang menghidupi lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia. Di samping itu, banyak pengusaha-pengusaha sumber daya pertanian yang sangat mendukung atas program kerja ini. Pada saat reformasi ekonomi, beban sektor ini sangat berat, namun tetap mampu untuk menjadi tulang punggung ekonomi. Gambaran ini menunjukkan bahwa sektor-sektor pertanian akan tetap penting dalam perekonomian serta tetap berperan dalam pembangunan nasional. Dengan kata lain, pertanian ini disebut dengan pertanian dinamis sejalan dengan transformasi perekonomian yang sedang terjadi di Indonesia. Keberlangsungan pertanian ini menjadi beban-beban yang membutuhkan dukungan mekanisasi pertanian. Menjelaskan tentang pengolahan tanah dan pengolahan pada mekanisme pertanian. Awal kegiatan prapanen adalah pengolahan tanah atau yang kita sebut dengan soil tillage. Definisi pengolahan tanah untuk memperbaiki struktur tanah, memecahkan gumpalan-gumpalan tanah menjadi butiran tanah. Yang ketiga, dengan cara memotong, membalik, memecah, atau membongkar tanah, serta mengatur permukaan tanah sehingga bisa ditanami sesuai tujuan penanaman. Hal terpenting dalam pengolahan tanah adalah untuk menjamin keseimbangan antara air, udara, suhu, dan tanah. Karena itu, kita perlu pengolahan tanah mutlak untuk menciptakan lingkungan yang baik pada pertanaman. Setelah kami menjelaskan beberapa rumusan masalah seperti sejarah, perkembangan, peran mekanisasi pertanian, juga pengelolaan tanah dan lahan, kami juga akan menjelaskan mengenai analisis perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui, penggunaan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan para petani. Beberapa keunggulan mekanisasi pertanian antara lain, yang pertama, meningkatkan produksi persatuan luas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan petani karena tambahan produksi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas, produktivitas, kuantitas, dan kualitas hasil pertanian. Yang keempat, mempertahankan mutu dan penanganan segar, meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi dengan proses pengolahan yang benar dan tepat, tanpa mempengaruhi rasa dan juga aroma. Yang kelima, meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Yang keenam, menghemat energi dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan air. Yang ketujuh, meminimalkan faktor penyebab kegagalan dalam produksi. Yang kedelapan, meningkatkan luas lahan yang ditanami dan menghemat waktu. Dan terakhir, yang kesembilan, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan. Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan mekanisasi pertanian terlihat dari nilai net present value atau NPV, net benefit cost ratio atau B/C, dan internal rate return atau IRR, di mana Alsintan sudah merupakan kebutuhan bagi para petani untuk mengelola usaha taninya. Karena penggunaan Alsintan mampu menghemat biaya tenaga kerja dan waktu yang lebih cepat, maka indeks pertanaman atau IG menjadi naik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengolahan jasa Alsintan seperti traktor dan RMU menguntungkan dengan nilai B/C lebih besar 1,0. Keuntungan usaha jasa traktor yang diusahakan memberikan nilai NPV sebesar 13 juta, B/C rasio sebesar 1,23 dan nilai IRR 50,12% dengan tingkat pengembalian investasi 4,1 per tahun. Data teknis dan ekonomis hasil analisis biaya dan kelayakannya menunjukkan bahwa pengusaha mesin traktor tersebut menguntungkan dan juga layak. Mekanisasi pertanian sangat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja manusia, derajat dan taraf hidup petani, kuantitas dan kualitas produksi pertanian,
serta memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani dari tipe subsistence farming menjadi tipe pertanian perusahaan atau commercial farming, serta mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menjadi sifat industri. Namun demikian, mekanisasi juga menimbulkan dampak yang tidak disukai, yang diantaranya ialah menggeser tenaga kerja manusia dan ternak serta kesenjangan pendapatan. Sini dapat disimpulkan dengan 3 kesimpulan. Yang pertama, upaya ini berada dalam konteks menciptakan pertanian modern di mana penggunaan mesin dapat meningkatkan luas dan intensitas tanam. Yang kedua, distribusi alat yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan belum siapnya pada kelembagaan pertanian. Yang ketiga, kinerja permanfaatan mekanisme pertanian dapat mengimplementasikannya dan upaya mempercepat pangan Indonesia dengan memberikan pemikiran bahwa kinerja pertanian dalam adopsi teknologi.